Assalamualaikum. Halo semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi bilangan bulat. Kita akan belajar tentang jenis-jenis bilangan, konsep bilangan bulat, dan bagaimana membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Materi ini merupakan materi matematika di kelas 7 SMP dan sebenarnya telah kalian pelajari juga di pelajaran matematika tingkat sekolah dasar ya. Untuk mengingat kembali dan lebih memahami materi bilangan bulat ini, yuk simak videonya sampai habis. Nah, materi yang nantinya akan kita bahas meliputi yang pertama, jenis-jenis bilangan, yang kedua, konsep bilangan bulat, dan yang ketiga, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Materi yang pertama yaitu tentang jenis-jenis bilangan. Pertama yaitu ada bilangan asli. Bilangan asli ini merupakan bilangan yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang namanya bilangan cacah. Kalau bilangan cacah, ya bilangan asli tadi ditambah dengan angka 0. Jadi bilangan cacah itu meliputi 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya ada yang namanya bilangan bulat. Bilangan bulat itu yang bagaimana ya? Apakah yang bentuknya bundar, bulat? Tentu tidak ya. Bilangan bulat itu bilangan cacah tadi ditambah dengan bilangan negatif. Jadi bilangan bulat itu merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Selanjutnya ada juga yang namanya bilangan rasional. Bilangan rasional ini adalah bilangan bulat ditambahkan dengan bilangan pecahan. Contohnya 1/2, 1/3, 2/5, dan seterusnya. Juga bilangan desimal yang bisa diubah ke dalam bentuk pecahan. Ingat syaratnya desimal tapi yang bisa diubah ke dalam bentuk pecahan. Contohnya 0,25 bisa diubah menjadi pecahan 1/4. Selanjutnya yang termasuk bilangan rasional itu juga bilangan yang ada akarnya tapi bisa dikeluarkan dari akar. Contohnya akar 25. Akar 25 itu adalah 5. Bisa dikeluarkan dari akarnya. Kemudian selain bilangan rasional, ada juga nih kebalikan dari bilangan rasional ini, yaitu bilangan irasional. Contohnya adalah 0,1265489 dan seterusnya, yang tidak bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Contoh yang lainnya itu adalah pi. Yang kita tahu adalah pi itu biasanya 22/7 atau 3,14. Nah, sebenarnya pi itu tidak cuma 3,14. Jadi 3,14 itu adalah pembulatannya. Sebenarnya pi itu adalah 3,1428571 dan seterusnya. Nah, kalau kita buat ke dalam bentuk pecahan biasa kan tidak bisa. Nah, ini termasuk bilangan irasional. Selain itu, bilangan irasional itu juga terdiri dari bilangan yang ada akarnya tapi tidak bisa dikeluarkan dari akar. Contohnya akar 3, akar 5, akar 6, dan seterusnya. Gabungan dari bilangan rasional dan irasional ini disebut dengan bilangan real. Jadi bilangan real itu adalah campuran dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Selain bilangan real, ada juga namanya bilangan imajiner. Bilangan imajiner ini biasanya disimbolkan dengan I kecil. Disebut imajiner karena bilangan ini tak terbayangkan. Contohnya adalah akar negatif 1, akar negatif 3, akar negatif 4, dan seterusnya. Untuk gabungan bilangan real dan bilangan imajiner ini, keseluruhannya disebut dengan bilangan kompleks. Nah, semua jenis-jenis bilangan ini cuma pengantar saja ya, tidak semua kita pelajari di jenjang SMP. Nah, yang akan fokus dipelajari di kelas 7 itu adalah bilangan bulat. Semua ini hanya pengantar atau pengenalan dari jenis-jenis bilangan. Untuk bilangan yang lain mungkin akan kalian pelajari di tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
Selain itu, kita juga akan mengenal jenis-jenis bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, dan bilangan komposit. Bilangan ganjil yaitu bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan 2. Sudah tahu ya, bilangan ganjil itu contohnya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ini telah kalian pelajari loh waktu di SD. Kemudian ada bilangan genap. Kalau bilangan genap ini merupakan bilangan bulat yang habis dibagi 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang namanya bilangan prima. Bilangan prima ini merupakan bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, 2 ini termasuk bilangan prima, jadi bilangan prima itu dimulai dari angka 2. 9, kenapa 9 di sini tidak ada? Ada yang tahu? Iya, karena 9 itu bisa dibagi oleh 1, 9, dan juga 3. Sedangkan syarat bilangan prima tadi hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Karena 9 masih bisa dibagi dengan 3 juga, maka bukan bilangan prima. Selanjutnya ada bilangan komposit. Bilangan komposit ini merupakan bilangan asli yang memiliki 2 faktor prima. Bilangan komposit ini dimulai dari angka 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan seterusnya. Biasanya bilangan komposit ini adalah bilangan lain yang selain bilangan prima, dimulainya dari angka 4. Kita lanjut ke materi yang kedua, konsep bilangan bulat. Bilangan bulat tadi adalah gabungan dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Biasanya untuk mempermudah memahami materi bilangan bulat ini, digambarkan dengan garis bilangan. Seperti ini. Masih ingat ya? Sudah pernah kalian pelajari di SD. Nah, pada garis bilangan ini, semakin ke kanan bilangan itu, maka nilai bilangannya semakin besar. Dan semakin ke kiri, nilai bilangannya akan semakin kecil. Contohnya, kalau ada pertanyaan, manakah bilangan yang lebih besar nilainya antara 1 dan negatif 4? Kira-kira besar yang mana? 1 posisinya di sini, dan negatif 4 posisinya di sini. Nah, yang paling kanan yang mana? Yang paling kanan adalah 1, berarti yang lebih besar adalah 1. Selanjutnya, materi yang ketiga, membandingkan bilangan bulat. Untuk membandingkan, kita biasanya menggunakan tanda kurang dari atau tanda lebih dari. Nah, biasanya untuk kalian lebih memudahkannya, tandanya itu biasanya menghadap ke angka yang lebih besar. Ingat, tandanya menghadap ke bilangan yang besar. Contoh, ada soal tentukan tanda yang tepat, kurang dari atau lebih dari untuk membandingkan bilangan-bilangan berikut. Kita bahas ya. Yang pertama ada 4 dan 10. Kita bisa coba lihat di garis bilangan agar kalian lebih paham lagi. Yang pertama ada angka 4 dengan 10. Nah, 4-nya di sini, 10-nya di sini. Kira-kira yang paling kanan yang mana? Yang 10. Berarti antara 4 dan 10 tentunya lebih besar yang 10. Tandanya menghadap ke 10. Yang kedua, negatif 2 dan negatif 5. Negatif 2 dan negatif 5. Kalau kita lihat di garis bilangan, yang paling kanan adalah negatif 2. Maka tandanya menghadap ke negatif 2. Artinya negatif 2 lebih besar dari negatif 5. Jadi kalau negatif itu, kalau angkanya sama-sama negatif ya, semakin kecil angkanya itu nilainya semakin besar. Selanjutnya nomor 3, 2 dan negatif 6. Kalau kita bayangkan di garis bilangan, 2-nya pastinya ada di kanan, negatif 6-nya di kiri. Berarti yang lebih besar yang mana? 2, maka tandanya menghadap ke angka 2. Yang nomor 4, negatif 1 dan 0. Yang paling kanan yang mana? Yang paling kanan adalah 0.
maka tandanya menghadap ke 0. Negatif 1 kurang dari 0. Selanjutnya nomor 5, negatif 14 dengan negatif 7. Posisinya negatif 14 pastinya lebih ke kiri ya dari 7. Artinya negatif 7 lebih besar dari negatif 14. Jadi tandanya menghadap ke negatif 7. Semoga bisa dipahami ya. Materi selanjutnya adalah mengurutkan bilangan bulat. Kalau kalian sudah bisa membandingkan bilangan bulat, insya Allah pastinya kalian juga akan bisa mengurutkan. Karena kalian sudah tahu mana bilangan yang lebih kecil, mana bilangan yang lebih besar nilainya. Di sini ada contoh soal. Soalnya adalah perhatikan bilangan-bilangan berikut. Ada bilangan negatif 2, 4, 5, 0, negatif 12, 15, 1, dan 7. Soal yang pertama adalah urutkan bilangan di atas dari yang terkecil sampai terbesar. Soal yang kedua, urutkan bilangan di atas dari yang terbesar sampai terkecil. Kebalikannya ya. Oke, langsung kita jawab yuk. Yang pertama, kalau kita lihat bilangannya, kira-kira yang paling kecil itu yang mana ya? Yang paling kecil tentunya bilangan negatif. Ingat, semakin besar bilangan negatif, nilainya semakin kecil. Nah, bilangan negatif yang paling besar yang mana? Yaitu negatif 12. Selanjutnya, ada lagi tidak yang bilangannya negatif? Ada tinggal satu ya, yaitu bilangan negatif 2. Berarti setelah negatif 12 itu adalah negatif 2. Setelah itu, bilangan yang lebih besar lagi adalah 0, kemudian 1, selanjutnya 4, kemudian yang lebih besar lagi ada 5, kemudian 7, dan yang terakhir paling besar adalah 15. Soal yang kedua itu mengurutkannya dari terbesar ke terkecil. Kebetulan karena angkanya sama ya berarti kebalikannya. Dari yang terbesar itu 15, kemudian lebih kecilnya lagi 7, kemudian 5, 4, 1, 0, negatif 12, dan yang paling kecil adalah negatif 12. Semoga bisa dimengerti ya. Selanjutnya di bagian ayo kita mencoba, ada 2 contoh soal yang kalian bisa coba kerjakan dan bisa kalian cek benar atau salahnya di kolom deskripsi. Nanti akan saya tuliskan kuncinya di deskripsi untuk kalian bisa ngecek jawabannya sudah benar atau belum. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Apabila ada yang belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.